Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus yang senantiasa menyertai, membimbing, bahkan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, dan selamat beribadah, selamat berbakti di rumah kita masing-masing. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saat ini saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi semangat kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dan akan kita dengarkan bersama-sama, yang akan mengubah dan juga menguatkan bahkan memulihkan setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang senantiasa boleh kami rasakan, yang senantiasa boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan ini Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau memberkati kami lebih lagi ya Tuhan, menguatkan iman kami, bahkan memulihkan kami Tuhan, dan memberikan kami Tuhan pencerahan, dan juga Tuhan memberi kami jalan keluar, sehingga hidup kami ini Tuhan boleh berjalan di atas terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau buka hati dan pikiran kami, jamah roh kami Tuhan, jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu murah hati karena diberi kemurahan. Ya, renungan kita pada saat ini yaitu murah hati karena diberi kemurahan. Saudara, akhir-akhir ini di dalam dunia media sosial mungkin tidak asing bagi kita kalau kita mendengar yang bernama Baim Wong. Ya, begitu populer dia di dunia media sosial, secara khusus di YouTube. Dia menjadi YouTubers nomor 1 saat ini di Indonesia. Nah saudara, kenapa dia menjadi seorang nomor 1 YouTubers? Karena apa? Dia saat ini gencar-gencarnya itu membagi-bagikan uang kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dia gencar-gencar membuat video. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya tindakan-tindakan seperti ini adalah tidak ada salahnya. Dan juga satu sisi yang positif kita ambil bahwa ini menjadi satu pelajaran bagi kita atau bagi orang-orang. Supaya apa? Supaya orang juga boleh melakukan hal demikian. Suatu hal yang baik supaya orang juga bisa melihat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan perlu dan patut dicontoh. Nah, tetapi ada suatu hal yang mungkin tidak berkenan ketika ini menjadi satu hal ataupun motif yang salah. Ketika motifnya itu hanya untuk mencari uang, ketika ini motifnya hanya mencari suatu popularitas,
ataupun ini menjadi suatu motif yang salah, ataupun motif berbagai-bagai macam kepentingan. Nah, ini menjadi suatu hal yang tidak berkenan, bahkan tidak berfaedah, bahkan tidak baik di mata Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menilai sendiri, saudara-saudara. Kalau saudara mungkin ini mengambil suatu hal yang positif, ya ayo kita belajar bisa berbagi kepada orang lain, bisa bermurah hati kepada orang lain, bisa berbelas kasihan kepada orang lain, bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 ini dikatakan, ya, berbahagialah orang yang murah hati. Kalau kita melihat kata murah hati di sini adalah merciful, berasal dari kata mercy tambah full, merciful. Ada artinya di sana itu adalah orang yang berbelas kasihan atau berbelas kasihan. Nah, ini menjadi salah satu buah roh juga yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murah hati ataupun punya belas kasihan. Murah hati ini adalah satu perbuatan baik. Murah hati adalah orang yang suka bermurah hati atau melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, berbelas kasihan, suka menolong, suka membantu. Nah, itu adalah murah hati. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37, di sana itu berbicara tentang orang Samaria yang baik hati atau Good Samaritan. Orang Samaria yang baik hati ini adalah menjadi salah satu contoh orang yang bermurah hati atau contoh orang yang berbelas kasihan. Kita bisa melihat ada 5 elemen murah hati ataupun belas kasihan yang terjadi pada saat itu. Apa saja yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama di sana itu bahwa murah hati itu ditandai adanya suatu keprihatinan atau suatu keadaan yang menggenaskan. Nah, artinya saudara-saudara, ketika kita melihat orang, waduh, orang ini adalah benar-benar kelaparan banget. Orang ini, waduh, benar-benar hampir mati. Orang ini benar-benar sangat membutuhkan. Nah, artinya di sana itu suatu keadaan yang menggenaskan, suatu keadaan ataupun melihat suatu keprihatinan. Itu yang menjadi nomor 1, poin pertama dalam suatu elemen dalam kemurahan ataupun namanya belas kasihan tersebut. Ada suatu keprihatinan. Ya, yang kedua, melalui keprihatinan tersebut tadi ataupun melalui suatu keadaan yang menggenaskan tadi itu, muncullah yang namanya itu timbul belas kasihan. Timbul belas kasihan, muncul belas kasihan, muncul suatu yang namanya simpati, muncul empati, saudara. Nah, muncul. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang yang normal, orang normal itu kalau melihat orang yang penuh dengan keprihatinan ataupun melihat orang yang penuh dengan menggenaskan, itu adalah normalnya itu pasti muncul rasa belas kasihan. Pasti muncul yang namanya rasa simpati ataupun empati. Nah, ataupun muncul perasaan, waduh, kasihan orang ini. Kalau sampai hal itu tidak muncul dalam kita ini, aduh saudara, saya katakan kita itu tidak normal. Ya, kita tidak normal. Mungkin hatinya penuh dengan kegelapan. Ditutupi mata hatinya oleh apa? Mungkin kegelapan ataupun kejahatan. Nah, saudara, kemudian yang ketiga, yaitu ketika kita bisa melihat yang namanya timbul belas kasihan tersebut, maka elemen yang ketiga di dalam kemurahan itu yaitu timbullah atau namanya melakukan tindakan nyata.
Jadi orang yang bermurah hati itu bukan hanya melihat suatu ataupun merasakan suatu keprihatinan, dan juga bukan hanya timbul belas kasihan, tetapi melakukan tindakan nyata seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati itu. Dia melakukan tindakan nyata, yaitu dia menolong orang yang setengah mati tersebut. Nah, saudaraku, kemudian bukan hanya melakukan tindakan nyata, ternyata dia itu tidak memandang muka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa orang Samaria dengan orang Yahudi itu bermusuhan. Orang Yahudi yang tergeletak, yang hampir mati tersebut itu, orang Samaria ini tidak memandang muka siapapun itu. Kalau yang namanya orang yang bermurah hati, punya belas kasihan, harus ditolong siapapun itu. Nah, entah itu musuh, entah itu lawan, entah itu siapapun, entah itu yang membenci kita pun, kita harus tolong. Nah, kemudian yang kelima, ada suatu pengorbanan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ada suatu pengorbanan yang akan kita lakukan. Ada suatu yang akan merugikan kita, baik itu waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan yang mengancam jiwa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti orang Samaria ini, dia mengorbankan suatu ancaman yang mungkin terjadi dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia menolong musuh, karena dia menolong orang Yahudi. Nah, saudaraku, dia mengorbankan nyawanya ataupun keselamatannya, tapi dia tidak peduli karena dia adalah orang yang murah hati. Nah, saudara, sama seperti Kristus Yesus. Kristus Yesus mengorbankan nyawanya. Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Nah, saudara, ini menjadi satu contoh bagi kita bahwa di mana kita bermurah hati, tentu kita bisa melihat keprihatinan, kita punya belas kasihan, melakukan tindakan nyata, bahkan tidak memandang muka siapapun itu. Bahkan kita harus rela berkorban, mau berkorban. Itu murah hati, kemurahan. Nah, saudara, murah hati itu berhubungan erat dengan yang namanya memberi. Memberi, orang yang rajin memberi, orang yang suka memberi. Nah, saudara, di dalam Kisah pasal 20 ayat 35, Kisah pasal 20 ayat 35 mengatakan, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Memberi, saudaraku, memberi itu adalah suatu tindakan kita bisa menabur. Nah, kalau kita menabur, tentu kita akan menuai. Orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan, saudara-saudara. Yang terdapat di dalam Mazmur pasal 26 ayat 5 dikatakan, orang yang menabur pasti akan menuai. Orang yang menabur pasti akan menuai. Kita menabur kasih, kita akan juga menuai kasih. Kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Kita menabur kemurahan, maka kita juga akan menuai kemurahan. Kita menabur belas kasihan, kita juga menuai belas kasihan. Saudaraku, itu firman Tuhan itu nyata. Apa yang kita lakukan tentu kita juga akan kita tuai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus bermurah hati? Mengapa kita harus bermurah hati? Yang pertama, karena Bapa kita di surga murah hati. Yang pertama, karena Bapa kita di surga murah hati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sesaat saja ia murka, tetapi ia murah hati seumur hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus bermurah hati? Karena Bapa kita di surga itu murah hati.
Mazmur 30 ayat 6 ini menunjukkan suatu sifat Allah, ya, ataupun karakter Allah, di mana Allah itu bisa murka, di mana Allah itu bisa marah. Tetapi jangan lupa bahwa Allah itu adalah murah hati. Tetapi kita jangan lupa bahwa Allah itu adalah punya belas kasihan. Sesaat saja dia marah, sesaat saja Tuhan murka, tetapi dia penuh belas kasihan, dia penuh dengan kemurahan seumur hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah mari kita meniru ataupun melihat karakter Allah ini, mencontoh daripada sifat Allah. Sekalipun Allah itu pemarah ataupun dia murka, tetapi dia juga adalah Allah yang murah hati, Allah yang baik hati, Allah yang punya belas kasihan seumur hidup. Seumur hidup artinya, saudara-saudara, sekalipun kita mungkin menjadi orang-orang yang jahat di mata Tuhan, sekalipun mungkin kita orang-orang yang menyakiti hati Tuhan, sering kita melupakan Tuhan, tetapi ingat, Allah itu tetap menjadi Allah yang murah hati, Allah yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dikatakan di sana itu di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36, dikatakan di sana, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya di dalam Lukas 6 ini ayat 36 mengatakan itu, hendaklah kamu murah hati. Suatu perintah, ya, yang harus kita kerjakan. Di mana Bapa kita adalah murah hati, maka kita harus menjadi orang yang murah hati. Kalau saudara mengatakan, oh saya pengikut Tuhan, saya pengikut Yesus Kristus, tetapi Anda adalah orang-orang yang pelit, Anda adalah orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak melihat penderitaan orang lain, ataupun yang tidak merasakan penderitaan orang lain, apakah Anda bisa dikatakan atau cocok dengan yang namanya pengikut Kristus, pengikut Yesus? Ingat, Yesus itu adalah pribadi yang murah hati. Kalau kita mengikut Yesus, tentu kita juga adalah harus menjadi orang-orang yang murah hati. Kita adalah gambar Allah. Anak-anak Allah harus punya yang namanya kemurahan. Puji Tuhan. Yang kedua dikatakan di sana adalah, mengapa kita harus bermurah hati? Karena kita juga adalah orang-orang yang membutuhkan kemurahan. Orang-orang yang membutuhkan kemurahan dan belas kasihan. Nah, sebenarnya apa sih arti murah hati? Dalam konteks ini, bahwa orang mengatakan bahwa murah hati itu adalah suka memberi, ya, suka memberi. Kalau kita belajar, berarti kalau lawan dari kata murah hati, kalau tidak suka memberi, berarti adalah orang yang tidak suka memberi. Artinya adalah pelit atau kikir. Nah, saudara pernah melihat orang-orang pelit ataupun orang-orang kikir? Wah, jangan-jangan mungkin kita adalah salah satu di antaranya. Saya harap, tapi jangan, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang yang murah hati. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi ada makna di sini adalah orang memang suka memberi. Nah, bukan orang pelit, bukan orang kikir. Itulah murah hati, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa yang dikatakan di sini adalah bahwa di dalam bahasa Inggrisnya itu berbelas kasihan, ya, berbuat baik, ya, dan juga itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, itu yang dikatakan dengan murah hati. Sehingga dengan keadaan ini timbullah yang namanya suka memberi. Karena apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itu dia.
murah hati. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus juga di dalam Ibrani 2 ayat 17, Yesus Kristus itu menjadi imam yang besar, yang punya apa? Punya belas kasihan. Yesus Kristus itu menjadi imam besar yang punya kemurahan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita memahami makna daripada kemurahan ini. Arti daripada kemurahan ini adalah yaitu suatu sikap yang baik terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ada suatu sikap yang baik, ada suatu inisiatif yang baik. Untuk apa? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Dalam arti di sini adalah ada sesuatu perbuatan yang baik, di mana bisa membantu, di mana dia bisa memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Yang dalam arti di sini adalah berbuat baik ataupun berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak beruntung seperti dia. Ya, ataupun berbuat sesuatu atau berbelas kasihan kepada orang yang tidak seberuntung dia. Nah, saudara, itulah namanya berbelas kasihan, bermurah hati. Mungkin dia adalah orang-orang yang tidak seberuntung kita. Mungkin dia orang-orang yang memang hidupnya itu penuh dengan penderitaan ataupun tekanan hidup. Nah, maka dia itu muncul belas kasihan dan juga kemurahan untuk apa? Berbuat baik, menolong, ya. Karena apa? Dia membutuhkan. Ya, arti sini membutuhkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah, inilah yang menjadi salah satu misi daripada Tuhan Yesus. Kemurahan itu ataupun berbelas kasihan ini menjadi salah satu misi kedatangan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, untuk menyelamatkan orang berdosa. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 13 dikatakan di sini, jadi pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah misi Tuhan Yesus ke dunia ini. Inilah misi Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Kita. Kita ini membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita membutuhkan yang namanya kemurahan Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Misinya ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang dikehendaki Tuhan itu bukan persembahan, tetapi belas kasihan dan kemurahan. Yesus datang ke dunia ini misinya bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang-orang berdosa yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan penyelamatan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadari kehidupan kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan kemurahan Tuhan. Kita juga adalah orang-orang yang membutuhkan pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang bisa mengangkat kita dari lumpur dosa itu. Ingat saudara kemurahan Tuhan, ingat saudara kebaikan Tuhan, karena kita juga saudara-saudara orang-orang yang membutuhkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Bukan orang seperti Farisi. Orang Farisi itu adalah orang-orang yang tidak punya belas kasihan, menghukum orang-orang yang tidak bersalah, ya. Nah, itu dikatakan di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-7. Orang-orang Farisi itu dinilai tidak berbelas kasihan. Karena apa? Menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Dan kemudian mereka juga ditegur. Karena apa? Mengabaikan keadilan, tidak berbelas kasihan, mengabaikan kesetiaan. Yaitu kita bisa baca di dalam Matius pasal 23 ayat 23. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menghakimi orang.
Jangan kita menuding orang sembarangan. Jangan kita menuduh orang sembarangan. Jangan kita berlaku tidak adil. Jangan kita menjadi orang-orang yang menghakimi orang yang tidak bersalah. Ingat, kita ini juga adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Ya, jangan menghukum orang ketika orang itu bersalah. Punyai belas kasihan, punyai kemurahan, karena kita juga adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir di sini adalah mengapa kita harus bermurah hati. Yang ketiga, karena kita telah mengalami kemurahan Tuhan. Yang ketiga, karena kita telah mengalami kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang murah hati adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, orang miskin di hadapan Tuhan, bangkrut secara spiritual, orang yang telah menangisi dosa-dosanya. Saya ulangi sekali lagi bahwa orang-orang yang murah hatinya itu adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang-orang yang bangkrut secara spiritual, bahkan orang-orang yang menangisi dosa-dosanya. Karena apa? Dia bisa merasakan kemurahan Tuhan. Dia telah mengalami kemurahan Tuhan itu. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita berhenti untuk mengasihi orang lain yang mengalami tidak seberuntung kita. Orang-orang yang mengalami kemelaratan, ataupun orang-orang yang mengalami kemiskinan dan kekurangan. Saudaraku, kita mengasihi mereka karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. 1 Yohanes 4 ayat 19. Mari kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, tentu orang-orang yang punya orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan tentunya belum tentu menjadi orang-orang yang murah hati. Saya katakan sekali lagi, orang-orang yang sudah beroleh kemurahan, orang-orang yang sudah beroleh kemurahan belum tentu dia mengalami yang namanya, belum tentu dia menjadi orang yang murah hati. Nah, kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-18 ya, ayat 27, ayat 33, di sana itu berbicara tentang hamba yang lupa akan kebaikan raja. Ketika hamba ini dilunaskan utangnya oleh raja, ya, saudara, dengan utang yang sangat besar, dia lunaskan utangnya dan akhirnya bebas dari utang, lepas dari utang. Tapi satu ketika hamba ini, ada orang lain, ada hamba yang lain punya utang terhadap hamba ini, dan dia harus menyuruh dia membayarnya tapi tidak sanggup. Tetapi hamba ini memasukkan ke dalam penjara karena tidak bisa membayar utangnya. Ketahuanlah kepada sang raja. Oleh karena itu, raja itu kemudian memanggil hamba ini. Apa dikatakan oleh raja? Engkau hamba yang jahat, saya telah melunasi utangmu, tetapi engkau tidak mau melunasi utang hamba yang lain atau orang yang berhutang kepadamu. Sekarang juga saya akan menagih utangmu dan akan saya masukkan kamu ke dalam penjara. Saudaraku, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan orang, ya, tetapi dia tidak mau bermurah hati. Hati-hati saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya kita harus sadar diri bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami belas kasihan ataupun kemurahan Tuhan. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah saudaraku, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengaplikasikan, merealisasikan dan melakukan tindakan nyata, yaitu kasih kemurahan Allah yang sudah kita alami dalam kehidupan ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat diberkati dengan seorang anak Tuhan, yaitu yang bernama
Dr. Lee Darmawan. Dia adalah juga seorang anak Tuhan, dan saya percaya dia menjadi salah satu contoh anak Tuhan yang sudah mengalami ataupun yang tahu tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dr. Lee Darmawan adalah seorang dokter yang mendirikan yaitu Rumah Sakit Apung. Rumah Sakit Apung. Saudara-saudara, dia menjadi seorang dokter spesialis, ya, dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah, dokter spesialis pembuluh darah, dan dokter umum juga, saudara-saudara. Banyak, saudara-saudara. Dia menempuh S3 ya di Jerman selama 8 tahun. Puji Tuhan, dia mengalami banyak hal yang luar biasa. Tuhan berkati dia menjadi dokter spesialis. Dia berkati dia menjadi dokter umum. Dia menjadi dokter bedah, saudara-saudara. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya dia ini adalah menjadi orang yang diberkati Tuhan, ya, yang punya belas kasihan Tuhan, yang sudah mengalami belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, dia kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya S3 di Jerman selama 8 tahun. Akhirnya dia kembali ke Indonesia, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk menjangkau orang-orang sakit di daerah-daerah terpencil ataupun di daerah pulau-pulau kecil, sehingga dia mendirikan yang namanya Rumah Sakit Apung. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka terinspirasi. Bahkan Dr. Lee Darmawan ini adalah orang yang punya kasih. Motifnya adalah tidak ada motif lain, yaitu hanya satu, berbagi kasih. Ya, berbagi kasih, saudara. Sehingga dia berbagi kasih ataupun mendirikan Rumah Sakit Apung ini, menjangkau orang-orang miskin, menjangkau orang-orang yang terpencil di pulau-pulau. Nah, mereka itu tidak dibayari, gratis, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada satu prinsip daripada Dr. Lee ataupun yang pernah dipesankan oleh orang tuanya. Apa itu, saudara-saudaraku? Orang tuanya mengatakan demikian: jangan memeras orang-orang miskin, jangan memeras orang-orang kecil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu pesan orang tuanya. Karena apa? Dikatakan orang tuanya, kalau kamu memeras orang-orang kecil ataupun orang-orang miskin, mereka bisa saja membayar kamu, tetapi di rumah mereka tidak bisa membeli beras. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan orang tuanya itu sungguh sangat-sangat memberi suatu dorongan kepada Dr. Lee Darmawan ini untuk menolong orang-orang miskin dan orang-orang kecil, berbelas kasihan mereka kepada orang-orang yang kekurangan dan yang tertekan di dalam bidang ekonomi. Kenapa orang tuanya mengatakan demikian? Karena satu kali Dr. Lee Darmawan ini pernah merasakan kelaparan, dan dia pergi kepada orang tuanya. Dia mengatakan, "Mama, saya lapar." Dan apa kata orang tuanya? "Pergi dulu bermain." Kenapa orang tuanya mengatakan demikian? Karena tidak ada makanan di rumah, karena tidak ada beras. Saudaraku, ini suatu hal kisah yang sangat mengharukan. Oleh karena itu, sejak dari situ Dr. Lee Darmawan itu merasakan apa yang namanya miskin, merasakan apa yang namanya kekurangan. Tapi setelah dia diberkati oleh Tuhan, dan dia juga dipakai oleh Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dia merealisasikan, dia mengaplikasikan, yaitu kebahagiaan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi orang-orang yang bisa dia tolong, orang-orang yang bisa dia jangkau, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang yang terpencil. Mereka tolong, mereka yang sakit mereka obati dengan gratis.
Saudara, ini menjadi salah satu contoh bagi kita. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan kemurahan, kebaikan, belas kasihan kepada orang lain semampu kita. Jangan kita berkata, aduh, Pak Erwin saya ini orang-orang yang tidak punya, apalah yang mungkin bisa saya kasih, apalah yang bisa saya tolong. Saudaraku, Anda bisa menolong orang yang tidak seberuntung saudara. Kalau Anda masih merasakan kita ini beruntung, siapa yang tidak seberuntung saudara, itu bisa kita tolong. Kita bisa berbelas kasihan, bermurah hati kepada mereka. Puji Tuhan saudara-saudara, bila melalui firman ini menginspirasi kita, menolong kita, memberkati hidup kita, sehingga kita senantiasa boleh melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, ya, yang berkenan di hati Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kita, untuk senantiasa kita berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu ya Tuhan meneguhkan iman kami, memberkati hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh bermurah hati, karena kami telah diberi kemurahan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, pimpin hidup kami untuk senantiasa boleh punya kasih, untuk senantiasa boleh punya kemurahan, untuk senantiasa kami boleh punya belas kasihan terhadap orang-orang yang tidak seberuntung kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus itu memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dua ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.